Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sukacita selalu untuk kita semua. Kita bertemu kembali di Renungan Malam Gereja Kalimantan Evangelis Resort Sampit edisi hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Adapun nas yang menjadi dasar renungan kita malam ini diambil dari kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-9 dan ke-10 untuk kita semua. Demikian dikatakan di sana. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang inilah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bersepakat, bukan berseteru. Itulah yang menjadi judul renungan kita malam hari ini. Mengambil keputusan, kata sepakat atau bersepakat berarti ada sesuatu sebelumnya, situasi yang berbeda, maka diperlukan satu kesepakatan untuk bisa maju bersama. Murid Tuhan Yesus yang dalam nas ini yaitu Yakobus, Kepas atau Petrus, dan juga Yohanes. Mereka adalah yang dipilih langsung oleh Yesus dalam masa pelayanannya di dunia ini. Mereka mendengar langsung pengajaran dari Yesus. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka sekaligus menjadi saksi mata apa yang dialami oleh Yesus, mulai dari vonis pengadilan, dia akan dihukum, dia disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan turun dalam rupa Roh Kudus atau yang pada saat itu di hari Pentakosta. Mereka menjadi bersemangat untuk mengabarkan tentang Yesus kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus yang tadinya atau yang awalnya bernama Saulus sebagai penganiaya orang Kristen yang sangat benci dengan Yesus dan pengikutnya. Pada saat dia dijamah atau dipanggil oleh Yesus di dalam perjalanan ke Yerusalem di kota Damaskus, dia menjadi sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semangat yang membara pun untuk melayani dia miliki, sehingga dengan sukacita dan sukarela, dengan suka hati dia melayani, memberitakan tentang Yesus itu. Namun di dalam pelayanan yang mereka lakukan sering bisa terjadi benturan. Maka mereka bertemu murid Yesus yaitu Yakobus, Petrus atau Kepas, dan juga Yohanes, dan Paulus bersama dengan Barnabas. Mereka bertemu dan berbicara dan mengambil kata sepakat karena mereka memberitakan hal yang sama, dan kasih karunia Allah dilihat oleh Petrus, Yakobus, Yohanes ada di dalam diri daripada Paulus yang sudah dipilih Allah untuk menjadi alat di tangannya atau menjadi pemberita kebenaran Injil Kristus. Maka mereka bersepakat dan mengatakan ya, sama-sama dalam pelayanan, dan mereka menyatakannya
dalam berjabat tangan, bersepakat sama-sama untuk memberitakan Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Dan sekaligus membagi zona pelayanan Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Mereka melayani kepada orang-orang yang bersunat atau kepada orang-orang Yahudi, dan Paulus juga Barnabas atau timnya melayani kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dengan kesepakatan yang diambil, maka semakin mudah untuk menjangkau layanan mereka, dan juga semakin mudah, semakin banyak jiwa yang bisa dimenangkan untuk mendengar, menyaksikan tentang Yesus dan kasih-Nya dan kuasa-Nya yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus ini, Yakobus, Petrus atau Kepas, juga Yohanes, dan Paulus juga Barnabas, menjadi satu hal yang pantas untuk diteladani, terutama kepada murid-murid Yesus ataupun hamba-hamba Tuhan masa kini. Karena tidak bisa kita menutup mata, sering terjadi sesuatu yang tidak baik ataupun yang kurang baik terjadi di antara yang mengaku hamba Tuhan, yang harusnya menyampaikan kabar baik itu kepada jemaat yang sudah dilayani atau kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus dan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Sering kita melihat justru ada istilah mengambil domba orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk belajar dari apa yang dilakukan oleh Yakobus, Kepas, dan Yohanes, juga Barnabas dan Paulus ini, supaya dalam ladang pelayanan atau tugas yang diembankan kepada kita, kita boleh bersepakat untuk mengerjakan yang mana menjadi bagian kita, dan kita dengan sungguh-sungguh melakukannya, maka dengan semakin banyak kita mengerjakan dan di bagian kita masing-masing, maka akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal, mendengar tentang Yesus yang sungguh baik, tentang Yesus yang maha dahsyat, tentang Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kadang bukan hanya firman ini berlaku untuk hamba Tuhan saja, tapi kepada kita pun semua yang boleh mendengarkan juga di lini kehidupan di dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita menjalani tugas tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang sudah menjadi bagian kita, dengan tidak harus mengambil yang menjadi bagian orang lain. Kiranya kita bersepakat dan jangan berseteru. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan, dan biarlah firman-Mu termaterai dalam hati dan pikiran kami. Pimpin kami, ajar kami lewat Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami, hingga kami mampu juga melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, apapun yang boleh kami rasakan pada saat ini dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, baik mungkin di dalam zona nyaman, di zona tenang, ataupun di zona tegang. Tapi Tuhanlah yang menjadi penolong kami, Tuhan yang menjadi penyemangat kami di dalam menjalani setiap apapun yang boleh kami rasakan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu di dalam kehidupannya pada saat ini. Doa dan harapannya diberkati oleh Tuhan.
Jikalau ada Tuhan umat-Mu yang dalam keadaan lemah fisik, mari Engkau kuatkan, yang sakit mari Engkau sembuhkan, yang dalam gumul juang mari Engkau berkati, supaya terus mengandalkan Tuhan dalam apapun yang dialaminya. Tuhan berkati setiap pribadi, rumah tangga dan keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dilakukannya. Teruslah Tuhan memberkati dan menambah-nambahkan sukacita kebahagiaan bagi setiap kami. Dan ajarkan kami selalu hidup dalam kasih kemurahan dan kebenaran firman-Mu. Kapan dan dimana saja pun kami tahu hidup kami yang bercela penuh dengan dosa. Ampuni salah dosa kami Tuhan, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.